Hai, pernah nggak sih kalian mendengar suatu hadis, terus ngerasa bingung, atau bahkan merasa hadis itu nggak relevan lagi dengan kondisi sekarang? Atau mungkin kalian pernah melihat satu hadis yang dipahami dengan cara yang berbeda oleh orang yang sama-sama beragama Islam? Jika iya, bisa jadi masalahnya bukan terletak pada hadisnya, tetapi bagaimana cara kita memahaminya. Karena pada kenyataannya, hadis Nabi SAW tidak pernah lahir di ruang kosong. Hadis lahir dalam konteks tertentu dengan latar belakang, waktu, dan situasi kondisi yang menyertainya. Maka disinilah pentingnya mempelajari dua keilmuan dalam studi hadis, yaitu asbabul wurud dan tawarikh al-mutun. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua keilmuan tersebut, apa fungsinya, dan mengapa keduanya penting untuk dipelajari agar tidak salah dalam memahami suatu hadis. Secara sederhana, asbabul wurud adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis. Kata asbab berarti sebab-sebab, dan al-wurud berarti datang atau muncul. Maka sebab asbabul wurud dapat dipahami sebagai alasan mengapa Nabi SAW menyampaikan suatu hadis. Para ulama hadis menjelaskan bahwa asbabul wurud mencakup peristiwa yang sedang terjadi, pertanyaan para sahabat, kondisi sosial masyarakat, serta waktu dan tempat tertentu. Artinya, Nabi SAW terkadang bersabda bukan untuk kondisi umum sepanjang zaman, tetapi untuk menjawab situasi kondisi tertentu yang sedang dihadapi oleh umat pada saat itu. Dengan mengetahui asbabul wurud, kita tidak hanya membaca teks, tapi juga memahami mengapa teks itu muncul. Lalu, mengapa asbabul wurud ini menjadi penting? Yang pertama, asbabul wurud membantu kita memahami makna hadis secara tepat. Satu teks hadis bisa saja tampak umum, padahal maksudnya khusus. Kedua, asbabul wurud ini membantu menentukan mana hadis yang bersifat umum, mana yang bersifat khusus, mana yang mutlak, dan mana yang terikat dengan kondisi tertentu. Ketiga, ilmu ini juga berperan dalam menentukan adanya nasikh mansukh, yakni hadis yang hukumnya sudah dihapus atau digantikan oleh hukum pada hadis setelahnya. Kemudian sebagai contoh terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul qa'idi 'ala nisfi min sholatil qa'im." Salatnya orang yang duduk mempunyai nilai separuh dari salatnya orang yang berdiri. Jika kita melihat hadis ini secara teksnya saja, kita bisa saja mengambil kesimpulan bahwa orang yang salatnya duduk, maka pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Namun setelah mengetahui asbabul wurud atau sebab-sebab munculnya hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa hadis ini ditujukan untuk orang yang sengaja duduk padahal ia mampu untuk berdiri. Sementara bagi orang yang sakit, sholat sambil duduk tetap mendapat pahala yang penuh. Tanpa memahami sebab kemunculannya, hadis ini bisa saja disalahpahami dan dianggap merugikan orang yang sakit. Nah, disinilah pentingnya asbabul wurud sebagai kunci pemahaman. Jika asbabul wurud menjawab pertanyaan mengapa hadis itu muncul, maka tawarikh al-mutun menjawab pertanyaan kapan hadis itu muncul. Tawarikh al-mutun adalah ilmu yang membahas tentang sejarah lahirnya matan hadis, yakni kapan, di masa apa, dan dalam situasi seperti apa hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW. Fokus utama ilmu ini adalah pada dimensi waktu. Dengan mengetahui waktu kemunculan hadis, para ulama dapat menentukan mana hadis yang lebih awal, mana yang lebih akhir, menghindari kontradiksi antar hadis, serta memahami perkembangan hukum Islam secara bertahap. Ilmu tawarikh al-mutun ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, untuk menentukan nasikh dan mansukh. Hukum pada hadis yang muncul belakangan dapat menghapus hukum pada hadis sebelumnya. Kedua, ilmu ini membantu kita agar tidak memahami secara kaku dan tekstual, karena hukum dan ketentuan dalam Islam berkembang secara bertahap sesuai dengan kondisi umat pada saat itu. Dengan kata lain, tawarikh al-mutun ini membantu kita melihat dinamika dakwah Nabi SAW, bukan sekedar membaca potongan teks tanpa mengetahui sejarahnya. Asbabul wurud dan tawarikh al-mutun menunjukkan satu hal penting, bahwa Islam adalah agama yang kontekstual dan rasional.
Hadis tidak diturunkan untuk mempersulit manusia, melainkan untuk memberi solusi sesuai dengan realitas kehidupan. Tanpa memahami konteks dan waktu, hadis bisa saja disalahgunakan, dipahami secara sempit, dan bahkan bisa saja bertentangan dengan nilai keadilan Islam itu sendiri. Karena itu para ulama menegaskan bahwa memahami hadis tidak cukup hanya dengan hafalan, tetapi membutuhkan pemahaman sejarah, sosial, dan tujuan syariat. Nah, sebagai penutup, memahami hadis berarti memahami pesan Nabi SAW secara utuh, bukan hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Dengan mempelajari Asbabul Wurud dan Tawarikh Al-Mutun, kita diajak untuk beragama dengan ilmu, beramal dengan pemahaman, dan berdakwah dengan kebijaksanaan. Mungkin itu aja, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.